nasionalitas Cina Benteng yang tinggal di Tangerang. Hanya beberapa kilometer dari ibu kota Jakarta yang merupakan pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Ternyata suku Cina Benteng sesungguhnya sama dengan suku lainnya di Indonesia. Ada yang punya banyak uang, tetapi ada pula yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak semua orang Cina memiliki posisi kuat dalam bidang ekonomi. Saya jadi ingin tahu lebih dalam mengenai Cina Benteng Tangerang. Dengan diantar Pak RT Gang Bidong, Edi Setiawan, tibalah saya pada sebuah rumah. Pak, untuk warga Cina Benteng asli ini ada berapa kakak ya Pak yang tinggal di sini? 50, tapi semua masih udah bercampur ya. Kalau adanya paling 60% lah ya. Oh gitu. Ya. Nah, ini Cimnya. Ini rumah. Permisi, Cim. Ini Cim. Siapa Cim? Cim Tenyo ya. Oh, Cim Tenyo. Oh iya, boleh mampir sebentar ya ke rumahnya ya. Oh iya, oke. Permisi, wah ini cucunya ya Cim. Permisi ya. Pak Edi, kalau ini kan salah satu rumah warga yang masih asli gitu ya Pak ya. Kira-kira ada berapa kepala keluarga Pak? Tadi saya ulangi lagi ya. 150 semua jumlah ya. Kalau untuk Cina, orang keturunan Cinanya itu 60% lah di sini. Itu yang disebut Cina Benteng ya. Kalau untuk rumah asli Cina Benteng itu seperti ini Pak, mungkin terbuat dari bambu ya, tapi, atau ini mah karena mesin ini nggak mampu. Kalau yang mampu, ya contohnya ada genteng tua. Seperti di gedung tua tuh, itu rumah tua, genteng, karena dia kan orang punya. Meskipun orang nggak punya, ya terpaksa dia bikin rumah ini. Ini rumah gubuk lah ini. Oh gitu, tapi memang aslinya seperti ini. Ya. Oh gitu. Ya Cim, kalau misalnya ini kan di bantaran kali. Gitu di samping kali, Cim. Suka kebanjiran nggak, Cim? Banjir. Oh, banjir ya. Oh, banjir potong tembok. Kalau banjir, Cim kemana? Saya ngeli ke depan. Oh, pada ke rumah RT ngeli. Terus Pak ada apa Pak? Mungkin ada tradisi apa sih yang rutin dilakukan sama warga Cina Benteng di sini Pak? Itu nggak ada ya, paling ya kita sekali-sekali sekarang karena ada ini kebaktian ya. Di wihara itu aja, dan itu nggak ada. Itu masing-masing agama Buddha, sekarang ada wihara kecil lah gitu. Itu aja, tapi nggak di rumah, di wihara kecil. Oh, memang mayoritas warga Cina Benteng ini memeluk agama apa? Agama Buddha. Agama Buddha. Agama Buddha. Rasa ingin tahu saya ini, saya awali dengan datang ke Pasar Lama. Sejarah Cina Benteng Tangerang tidak bisa dipisahkan dari Pasar Lama ini. Pasar yang berada di tepi sungai Cisadane dan merupakan pemukiman pertama masyarakat Cina, disinilah cikal bakal kota Tangerang. Di Pasar Lama masih saya temui bekas-bekas beberapa tempat bersejarah. Banyak penjual barang-barang keperluan sehari-hari bercilekan Cina, termasuk kulinernya. Namun saya lihat bangunan yang masih bercirikan khas bangunan pecinan peninggalan tahun 1800-an hanya tinggal sedikit saja. Bahkan sudah tidak nampak lagi. Aset sejarah yang amat berharga ternyata harus dikalahkan untuk kepentingan dan tujuan ekonomi. Saya sempatkan juga mengunjungi kelenteng tertua Buntek Bio yang didirikan tahun 1684 dan merupakan bangunan paling tua di Tangerang. Bangunan ini menjadi saksi orang-orang Cina yang sudah berdiam di Tangerang lebih dari 3 abad silam. Di kelenteng inilah saya berkenalan dengan Pak Chin Eng yang dituakan orang Cina Benteng dan sangat tahu seluk-beluk Cina Benteng. Pak Chin Eng merupakan generasi ke-8 dari leluhur suku Cina Benteng. Menurut Pak Chin Eng, ada 3 kelenteng di Pasar Lama selain Buntek Bio. Ada kelenteng Bun San Bio dan Bun Hai Bio. 3 kelenteng ini memiliki filosofi kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan.
Pak Cin, kalau ingin menelusuri kehidupan masyarakat Cina Benteng, saya bisa menghubungi Bapak nih. Bisa saya antar mau ke daerah mana? Gimana Pak, ya, kalau yang masih banyak penduduk aslinya itu di daerah mana Pak? Saya kira bisa akan antar Mbak Fitri atau Anda ke daerah Cukanggali. Di sana itu memang ada perumahan orang-orang Tionghoa dan rumahnya masih rumah kebaya. Oh, masih asli. Itu masih mencerminkan rumah orang-orang Tionghoa yang tinggal di pedesaan. Bisa antar saya ke sana, Boleh? Pak? Iya, Pak. Itu tepatnya di sebelah mana kota Tangerang tuh, Pak? Saya kira di sebelah selatan kota Tangerang. Oh, gitu. Itu masih banyak masyarakat asli Masih banyak ya? di sana. Oke. Oleh Pak Cin Eng, saya dibawa menelusuri Sungai Cisadane Di sini. yang merupakan cikal bakal keberadaan kota Tangerang. Yang digunakan leluhur suku Cina Benteng untuk datang ke Tangerang sekitar tahun 1407 Masehi. Saat ini saya berada di atas sungai yang menjadi saksi bisu sejarah keberadaan Cina Benteng. Pak, ini awal permulaan kota Tangerang itu gimana sih Pak? Begini, di ujung kelenteng ini, kalau kita lihat peta 17-18, ujung kelenteng itu ada dermaga untuk area perdagangan. Misalnya dari Kampung Melayu, Pangkalan. Namun dari Serpong itu berdagangnya ke Tangerang. Sebab di 3 gang itu, Gang Kalipasir, Gang Cilangkap, dan Cirarap itu pasar dulunya. Nah, pada waktu mereka datangnya dari melalui sungai. Sungai, area perdagangan. Ya, apalagi kalau kita lihat peta 17-18 kan nggak ada jalan raya. Jadi ini ada area perdagangan melalui sungai. Ini adalah cikal bakalnya Kota Tangerang. Itu namanya makanya benteng itu kenapa benteng, Pak? Karena ada bentengan Belanda. 1730 itu ada bentengan Belanda. Nah ini yang disebutnya namanya benteng itu karena bentengan itu disebutnya kota Tangerang itu benteng dulunya. Jadi yang sebenarnya yang Cina Benteng itu yang mana Pak yang datang melalui Cisadane? Bukan ya. Mereka yang tinggal di benteng itu. 1407 itu. 14. Dari daerah Pangkalan maupun dari Tukang pindah ke daerah Pasar Lama, Pasar Baru dan Serpong. Kalau kita melihat kelenteng-kelenteng yang tua di 3 daerah itu. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang Cina Benteng yang sering diidentikan dengan warga Tionghoa tidak bermata sipit dan hidup sangat sederhana, oleh Pak Cin Eng saya dibawa menuju desa Cukanggali. Perjalanan menuju desa Cukanggali melewati jalan tol Merak Jakarta keluar di pintu gerbang tol Bitung. Saya melewati sebuah komplek perumahan modern dan bergengsi. Hingga akhirnya melewati jalan kecil, rusak dan berlubang. Jalan pun lengang, tenang, layaknya suasana pedesaan. Inilah desa yang dihuni generasi ke-8 Cina Benteng. Yo, ini rumah kawan saya. Namanya Un Kaping, dan kita melihat bangunan ini. Saya diajak Pak Cin Eng ke rumah seorang warga bernama Un Chon Ping. Yang menurut Pak Cin Eng, rumahnya masih memiliki ciri-ciri khas dan asli Cina Benteng. Tapi sudah mengalami akulturasi budaya dengan arsitektur lokal. Misalnya keberadaan tempat duduk dari bambu yang berada di halaman. Oh ini Kol Kaping. Ini Kol Kaping, saya perkenalkan nanti. Iya. Oh, saya salam juga begini. Silakan. Udah pengen mengganggu nih. Pengen tanya-tanya. Nggak Enak apa-apa. sekali, Pak. Enggak. Malum lah orang kampung begini nih. Banget. Jadi saya betah benar. Ya. Betah sih emang kalau lagi keadaan sehat-sehat mah. Oh gitu. Ini rumahnya dibangun tahun berapa ya, Pak? Ya kalau yang depan ini sih sekitar tahun 1938. Memang awalnya seperti ini atau? Ya awalnya sih seperti ini kan, mas saya renovasi. Bentuknya sih modelnya nggak dirubah kalau ininya mah, cuman yang rusak saya ganti. Ini katanya tadi bentuk kebaya, maksudnya bentuk kebaya tuh apa Pak? Kalau bentuk kebaya itu bentuknya kayak baju gitu kan, ada baju kebaya. Ya kalau kayak baju sih mungkin saya kurang begitu jelas lah ya masalahnya. Karena dari
suku keturunan ini kalau yang modelnya agak melebar ke sini itu sebutnya kebaya. Itu. Mungkin karena bentuknya melebar. Iya, melebar. Ya. Ya, Paseban itu yang dua ini sebutnya ruang tengah ya. Kalau ruang tengah itu emang kita kalau kayak istilah udah turun temurun kan ada istilahnya ciri-ciri khas leluhur gitu. Wah, repot-repot nih, Ci. Iya. Terima kasih, Ci, jadi ngerepotin. Ini Ci, siapa ini istrinya? Istri ya. Ci, siapa, Ci? Nali. Ci Nali. Oh, makasih ya, Ci. Pak, boleh lihat-lihat dong rumahnya ya? Silakan ya. Wah, ini kita ke mana dulu? Ini Paseban ini ya? Ini ada Paseban ya. Paseban ya. Ini ke ruang tiah nih, ruang tengah. Tiah. Ya, itu ruang tengah tadi ya? Iya, ruang tengah. Ini meja abu, ini meja leluhur lah istilahnya ini. Atau abu leluhur dari saya ini. Perlu saya namain, jadi kan ini abu leluhur, ini abu leluhur, ini kan namanya Bingwe atau Shinji. Misalnya seperti saudara Kaping ini, teman saya, ini generasi ke-7. Oh, generasi ke-7. Ya. Oh, ini ruang masak ya? Iya, sebetulnya sih. Ininya masih asli ya? Ini sih udah robahan saya sendiri. Oh, udah robahan banget. Iya, tadinya aslinya cuma segini nih. Ini pas tiang ini ke sini aslinya nih. Nah, kalau ini hocuhnya, ini bangunan itu hocu, konstruksinya lain. Oh, ini ocu nih. Iya, ini segini nih. Lihat gayanya. Ya, gayanya menghadapnya ke sana. Tuh. Tuh. Lain yang di dalam atau yang di depan tadi. Kalau ono ke lebar, kalau ini kalau hocu menghadapnya ke depan gitu. Saya juga diperlihatkan rumah asli Cina Benteng yang setidaknya sudah berusia 150 tahun. Menurut penuturan Cipuinio, konon pada zaman engkong atau kakeknya, rumah ini sudah berdiri kokoh. Bu, ini kayunya masih asli, Bu? Belum pernah diganti dari dulu ya? Iya, belum. Diganti kayu apa sih nih, Bu? Kayu nangka. Kayu nangka ya, jadi dari dulu belum pernah diganti ya? Ini apa nih? Cemceh. Itu apa fungsinya? Buat tuang air kalau hujan turunnya ke dalam bak. Jadi ini baknya Nanti tempat air doang. Jadi ntar untuk ngocok. tampungan Iya, sementara. sementara kalau hujan. Mau masaknya di sini. Gelap ya? Nyalain ya? Oh, Ibu masaknya masih pakai kayu atau? Iya, kayu. Oh gitu. Ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Ada 4. 5 sama ini. 5 ini yang khusus untuk masak kue Cina. Kue Cina ya. Kalau pas Imlek aja. Iya. Ini juga aslinya dari dulu kayak gini nih ya. Iya. Pokoknya bangunan rumah ini seluruhnya belum ada yang belum diganti. Saya mau bikin dapur tinggi. Katanya jangan. Kenapa katanya? Kata mertua, entah kalau anak lu masak, kalau kesiram dangdang jadi lu yang berabe. Oh. Takut bahaya anak-anak. Kata mertua tuh. Iya. Ya jadinya udah begini, nggak diganti. Dapur bawah aja. Bener juga, kalau lebih tinggi kena air panas, dangdang kita tumpah. juga Nah, sebagai kita orang juga tua. iya. Oh, iya. Saya juga disuguhi budaya tradisional barongsai. Saya kagum akan kelincahan para generasi muda ini mengekspresikan benda mati menjadi hidup dan dinamis. Dan gerakan lainnya yang mengagumkan. Saya pun terlibat dalam tarian liong atau naga. Ada suaranya tadi ya?
Saya disuguhi seni bela diri tradisional wushu. Saya mengagumi kemahiran generasi muda Cina Benteng dalam meneruskan pewarisan budaya leluhurnya. Malam itu saya sungguh berbahagia. Oleh Pak Chin Eng, saya diajak ke resepsi pernikahan mempelai Cina Benteng. Musik gambang kromong mengiringi langkah saya, memberi selamat pada kedua mempelai yang sedang berbahagia. Kesenian gambang kromong sudah menjadi simbol gengsi bagi masyarakat Cina Benteng. Sebuah pesta perkawinan dalam komunitas Cina Benteng rasanya kurang afdol jika tidak diiringi musik gambang kromong. Saya pun berkesempatan menikmati tari cokek yang merupakan pelengkap dan tidak terpisahkan dari musik gambang kromong. Saya juga mendapat selendang sebagai ajakan untuk ikut menari.